Tahukah lu kalau zombie yang ada di film Abadi Nan Jaya itu ada di sekitar kita? Yes, gua nggak mengada-ngada, gua nggak bohong, tapi benar ada di sekitar kita. Bahkan kemungkinan besar zombinya adalah elu sendiri. Di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng zombie Abadi Nan Jaya. Perfilman Indonesia baru aja merilis sebuah film tentang zombie yang judulnya Abadi Nan Jaya. Ditayangkan di Netflix. Per gua rekaman video ini masih masuk ke top 10 dari top 10 movies di Netflix, khususnya untuk Indonesia. Masih peringkat 1 sih. Nah, terlepas dari alur cerita filmnya atau mungkin lu yang udah nonton dan mengkritik film tersebut karena merasa kok yang ada di situ orang-orangnya kayak nggak tahu ada zombie ya, kok aktingnya gitu banget ya, ini dan ini itu dengan berbagai macam kritik. Karena menurut gua yang namanya film ada sebuah cerita, apalagi ini cerita fiksi, cerita fantasi. Ya kalau lu di dunia nyata, lu tahu ada zombie, ya wajar karena udah ada film-film yang lain dan lu terekspos. Atau mungkin lu juga baca buku atau ada cerita-cerita lain. Jadi lu udah tahu. Nah, itu kan film ya. Filmnya memang dibikin dengan latar nggak ada yang tahu kalau zombie itu eksis. Ada makhluk yang udah harusnya mati tapi bisa tetap jalan. Bisa makan orang. Ya gitu aja sih menurut gua, nggak perlu harus besar-besarkan kenapa mereka tidak tahu adanya zombie di film tersebut. Lagian ya, kalau gua nonton film-film zombie yang lain kayak The Walking Dead, World War Z, atau The Last of Us, lu perhatiin deh, mereka pun yang ada di situ juga di awal zombie outbreak-nya itu muncul juga no clue, nggak tahu kalau ada zombie gitu loh. Kayaknya dari semua film yang pernah gue tonton cuma All of Us Are Dead doang deh yang aware memang ada zombie gitu. Karena ada film Train to Busan dan orang-orang Korea yang ada di film tersebut memang aware. Oh ini kayak di Train to Busan ya. Jadi mereka aware memang adanya zombie. Sedangkan film-film lain kayaknya nggak ada deh yang tahu. Jadi menurut gue wajar dan kayaknya nggak perlu diributkan sampai sebegitunya. Kalau lu suka ya lu enjoy aja nontonnya. Kalau nggak suka ya udah gitu loh. Ngapain juga dibikin sampai sebuah diskusi yang panas banget. Ya cuma film abang-abang, adik-adik, oke. Nah balik lagi ke topik yang mau gue bahas di video Thinking Room kali ini. Gue mau membahas tentang zombie yang beneran ada kali ini. Bukan hanya cerita di sebuah film, tapi beneran ada. Ini real, ada di sekitar elu. Elu bertemu dengan zombie-zombie ini setiap hari. Atau bahkan, jangan-jangan elu sendiri yang zombinya. Zombie yang gue maksud di sini adalah bukan zombie yang makan orang, lalu orang yang dimakan itu mati dan akhirnya menjadi zombie juga, dan akhirnya terus menyebar seperti sebuah pandemi yang akhirnya satu dunia isinya zombie doang dan ada beberapa orang yang menjadi survivor di situ. Enggak. Tapi zombie di sini adalah orang-orang yang hidup tapi enggak hidup. Mereka jalan di dunia ini. Mereka beraktivitas di sekeliling elu. Mereka makan, mereka bekerja, mereka istirahat. Terlihatnya hidup, tapi di dalam diri mereka, di balik jiwa mereka, mereka itu sebenarnya mati. Kenapa mati? Gini, balik lagi dikit ya ke film-film zombie tadi ya. Kan kalau lu perhatikan karakter dari film-film zombie yang seperti di Abadi Nan Jaya itu kan, mereka udah mati, tapi masih bisa berjalan di dunia ini, tapi kan nggak ada jiwa. Nggak jelas mereka mau ngapain. Mereka cuma ngelihat kalau ada manusia yang masih hidup, mereka cuma pengen makan. Udah, itu doang. Nah, sama juga dengan fenomena zombie-zombie yang ada di sekitar kita, di sekitar gua, di sekitar elu nih, atau jangan-jangan elu zombinya. Sama kayak gitu. Tubuhnya jalan, tapi jiwanya udah mati. Kenapa jiwanya mati? Karena hidup mereka itu nggak punya tujuan. Hidup mereka
atau hidup lu jalan cuma day to day doang. Cuma mengikuti arus doang. Nggak tahu nanti ini mau bawa kemana. Nggak ada goals, nggak ada target yang pengen dikejar. Jadi hidup itu ya udah yang penting hidup aja. Tapi sekali lagi jiwanya mati. Gua menamakan orang-orang yang menjadi zombie seperti itu dengan nama generasi zombie. Seperti buku yang gue tulis ini, Generasi Zombie. Ini bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ini diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, jadi lu juga bisa mendapatkannya di Shopee atau juga Tokopedia-nya Kompas. Dan Gramedia juga ada. Harganya 98.000, tapi kalau lu beli di online marketplace, lu bisa mendapatkan diskon yang ya lumayan. Terakhir ini diskon 40% loh. Gue nggak tahu masih ada atau enggak. Tapi lu boleh coba cek. Nah, balik lagi, ciri-ciri zombie-zombie ini adalah mereka tuh suka banget mengeluh. Mereka komplain dengan hidupnya sendiri. Masuk ke kantor, absen, duduk, buka laptop, terus ngeluh ke teman sebelahnya. Hidup gini amat ya, capek banget gua. Teman sebelahnya juga sama. Ngomong hal yang kurang lebih mirip. Iya, gue juga capek nih, hidup gini banget. Gue sebenarnya nggak mau kerja nih, kerjaan kayak beginian. Gue tuh pengen banget sebenarnya menjadi pelukis. Iya, gue juga pengen sebenarnya menjadi atlet renang. Tapi akhirnya ya udah berujung di sini, mentok di sini. Itu cuma salah satu contoh doang. Yang gue yakin, mungkin lu pernah menemukan obrolan seperti itu. Atau bahkan lu yang terlibat obrolan seperti itu. Dan tahukah kalau lu tidak enjoy atau mencintai pekerjaan yang lu lagi kerjakan sekarang, pada dasarnya lu itu sebenarnya nggak enjoy dan mencintai hidup lu. Kenapa? Karena begini, pekerjaan lu itu memakan kurang lebih setengah dari kehidupan lu. Mulai lu keluar dari rumah, perjalanan ke kantor, sampai kantor, 8 jam, jam 5 atau jam 6 pulang kantor, terus lu pulang ke rumah. Lu hitung deh, dari 24 jam itu mungkin sudah memakan hampir 12 jam dari hidup lu. Atau bahkan lebih. Nah, kalau sebagian besar hidup lu itu yang lu lagi jalani, lu nggak enjoy, lu nggak suka, ya sekali lagi, kemungkinan besar lu adalah zombie. Lu mati aja sebenarnya jiwa lu. Dan impact-nya juga yang lain adalah lu kerja nggak bisa all out. Lu kerja nggak optimal. Sehingga kalau nanti ada misalnya gelombang PHK, lu yang menjadi salah satu korban. Dan ketika lu yang menjadi korban, lu kena PHK, kemungkinan lu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru biasanya lebih susah. Karena tidak ada hasil, tidak ada portofolio atau reputasi yang lu bisa pakai atau menjadi senjata lu untuk meyakinkan tempat kerja yang lain supaya lu dipakai. Mau bayar lu. Tapi gue nggak mau kerja lagi sama orang. Gue pengen usaha sendiri. Gue pengen mengejar cita-cita gue. Pengen mengejar passion gue. Oke, boleh. Cuma mengejar passion itu nggak gampang. Nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena kebanyakan orang ketika mengejar passion berpikir passion itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang emang gue suka banget. Dan kalau gue menjalankannya, gue pasti akan lebih happy dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Lebih happy, debatable. Mungkin iya, atau mungkin juga enggak. Karena lu melakukan pekerjaan sesuatu yang lu suka. Tapi mendapatkan penghasilan yang lebih besar, itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit banget. Karena akan ada banyak faktor-faktor atau variabel-variabel yang menentukan passion yang lagi lu lakukan, pekerjaan yang lagi lu lakukan itu bisa menghasilkan nggak? Minimal sama dengan pekerjaan lu sekarang ini, yang lagi kerja di kantor nih, yang lagi kerja sama orang. Butuh banyak persiapan-persiapan. Ada hal-hal yang lu harus siapkan. Salah satunya tentu saja adalah kesiapan finansial. Dan bagaimana lu bisa menjual barang atau jasa dari passion lu tersebut. Karena passion, tapi nggak bisa menghasilkan buat lu malah kelaparan, itu namanya bukan passion. Itu namanya lu hanya lagi melakukan hobi.
Dan kalau lu gagal dalam menyiapkan hal-hal yang lu harus lakukan dalam mengejar passion, sekali lagi lu malah menjadi zombie juga. Nggak ada bedanya dengan zombie yang tadi. Zombie yang orang kantoran tersebut yang komplain dengan pekerjaan dia, aduh kerja gini banget ya, ini bukan gua banget. Dan ketika lu resign, lu memutuskan untuk mengejar passion lu, tapi ternyata gagal, duitnya susah, lu malah jadi bangkrut, lu jadi harus berhutang sana-sini, lu malah sama aja menjadi zombie. Zombie yang menurut gue lebih parah, karena kenapa? Nggak ada duit. Nah, gue tapi nggak mau mendiscourage lu, gue tetap ingin men-encourage lu untuk mengejar passion apapun yang lu mau kejar. Tapi sekali lagi, lu butuh persiapan yang matang. Buat gue, mengejar passion adalah suatu proses yang nggak enak. Bahkan setelah gue cari tahu, asal kata passion sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu passio. Itu artinya adalah to suffer, menderita. Ya karena memang ternyata prosesnya tidak enak, sakit, sampai akhir nanti lu di titik tertentu, lu baru bisa mendapatkan hasilnya. Makanya gue di video ini nggak mau ngasih lu angan-angan, nggak mau kasih lu motivasi. Kejar passion lu pasti bisa, pasti bisa. Oh, pokoknya harus kayak ala-ala motivator. Enggak, gue pengen kasih lu kenyataan aja. Kalau memang ada zombie di dunia ini, dan itu ada di sekitar kita, apapun bentuknya, entah dalam bentuk kerja, masih kerja sama orang, atau dia lagi melakukan usaha sendiri dalam mengejar passion. Dua-duanya ini bisa jadi zombie. Nah, masalahnya juga berikutnya, zombie ini kan kalau yang kita tahu di film-film, zombie itu menular. Di kantor, dia bisa menularkan pikiran-pikiran toksiknya. Di konteks yang lagi ngejar passion, dia juga bisa menularkan hal-hal yang nggak menyenangkan karena ketidaksiapan dia. Paling gampang adalah nyusahin orang. Minjem duit, ngutang, tapi nggak bisa balikin. Oke? Sekali lagi, gua nggak mau mendiscourage, tapi gua tetap mau kalian, kalau memang kalian punya passion yang pengen dikejar, kejarlah. Tapi persiapkan dengan matang, jangan impulsif, jangan terburu-buru, karena merasa udah fuck up banget sama kantornya, buru-buru aja resign, tapi tidak punya jaring pengaman yang bisa mengamankan minimal untuk kebutuhan lu sehari-hari. Nah, kalau mau lebih lengkapnya, gue banyak pembahasan-pembahasan yang lain, hal-hal lain yang perlu dipersiapkan di buku gue tadi, Generasi Zombie. Kalau lu penasaran, lu boleh cari di toko buku Gramedia. Oke, penutup, buat lu yang nonton video ini, satu hal sih, coba lu pikir lagi, coba lu renungkan tentang masa kecil lu dulu. Impian-impian, cita-cita lu yang mungkin pernah ditanyakan ke lu. Dulu kayaknya kalau ada orang nanya, cita-citanya apa sih nanti kalau udah gede, kita akan lebih mudah untuk menjawabnya. Ada yang bilang pengen jadi dokter, ada yang bilang pengen jadi pilot, presiden, banyak. Gampang kita ngomongnya. Tapi pelan-pelan kita bertumbuh dewasa, kita kerja, kita ngelihat ternyata nggak segampang itu. Kita tertampar dengan realita. Sehingga banyak yang membuat dari diri kita nggak berani untuk mencoba melangkah. Dan akhirnya terjebak jadi zombie. Nah, buat lu yang mau mencoba melangkah, atau mungkin yang sekarang lagi melangkah, sedang berproses, lakukanlah dengan lebih strategis, konsisten. Karena nanti kalau lu berhasil, lu bakal lihat nanti ke belakang. Perjuangan gua dari bawah sampai ke titik nanti lu sukses nih, itu semua terbayar lunas. Minimal lu berani mencoba. Karena buat orang-orang yang akhirnya gak berani mencoba, itu akhirnya berujung ketika nanti mereka tua. Dalam bentuk apa? Penyesalan. Mereka nyesel karena tidak berani mencoba. Mungkin lu pernah ketemu dengan orang-orang yang lebih tua, yang mungkin udah berumur 60-70-an. Kadang mereka suka ngobrol sama kita yang lebih muda. Mereka cerita, mereka curhat tentang, coba ya Bapak dulu usaha ya. Coba Bapak dulu lakukan. Atau coba dulu Om ngerjain proyek itu. Pasti bisa deh sukses kayak si Pak ini, Pak itu. Dan itu cerita suka banget tuh diulang-ulang. Kita udah pernah dengar, ketemu kita lagi, dia cerita lagi hal yang sama. Itu sebenarnya mereka lagi sedang menyesali karena tidak
bisa mencoba melakukan dan mencapai apa yang mereka cita-citakan. Dan mereka jadi zombie yang sudah tua akhirnya. Harapan gua, lu yang nonton video ini, jangan sampai kejadian kayak gitu. Sekarang, gua bikin video ini udah November 2025. Berarti 2 bulan lagi mau berganti tahun ke 2026. Apa yang sudah lu lakukan sepanjang tahun ini? Apa-apa saja yang sudah lu capai, yang lu achieve? Masih banyakkah yang belum lu capai? Atau mungkin sudah banyak yang udah lu checklist? Udah banyak yang tercapai nih dan siap untuk target-target baru di tahun depan. Oke, itu dari gua. Seperti biasa kalau lu punya pertanyaan atau lu pengen cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.